Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini saya mau membahas langkah-langkah politik dari keluarga Kang Emil atau Ridwan Kamil dan istrinya. Biasa dipanggil Ibu Cinta. Saya juga nggak tahu kenapa dipanggilnya Cinta. Padahal namanya itu Atalia Pratraya gitu. Nggak tahu, kalau di akte ada nama cintanya saya nggak tahu. Tapi media massa belakangan terakhir ini memang diberitakan itu kemungkinan istrinya Kang Emil atau Ridwan Kamil ini yaitu Teh Atalia. Saya kok manggil Bu Cinta itu agak gimana gitu ya. Lidahnya kurang pas gitu manggil Bu Cinta itu. Jadi Teh Atalia aja. Nah, itu konon katanya sudah direstui oleh Kang Emil untuk maju di Pilwakot Bandung. Bahkan menurutnya sudah didekati oleh 3 partai politik. Nah, sebelumnya Kang Emil sendiri masuk Golkar, ya, berjaket kuning, bahkan disematkan langsung oleh Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto. Nah, 2 langkah politik dari suami istri ini menarik dan begitu banyak diperbincangkan di publik. Oleh karenanya Nur Iswan Channel juga membaca peristiwa atau fenomena ini juga ingin melihat dan membacanya secara jernih lah. Kira-kira ada apa sih Kang Emil ini, kenapa berturut-turut gitu dalam rentang waktu yang relatif tidak lama suami istri kemungkinan besar masuk ke dunia politik. Kita tidak bisa memang membaca niatnya secara utuh, tetapi paling tidak kita lihat pemberitaan. Jadi kalau Kang Emil masuk Golkar, kira-kira alasannya kenapa dan untuk apa gitu. Banyak spekulasi beredar bahwa Kang Emil yang juga banyak disebut sebagai cawapres itu ingin mengamankan, atau mungkin aktor-aktor di belakangnya Kang Emil itu ingin memberikan opsi kepada koalisi di pemerintah, terutama Mas Ganjar Prabowo, kemudian Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Mardiono, Zulhas, Cak Imin. Ridwan Kamil ini dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Ya, banyak sinyalemen beredar ya lebih mungkin dan terbuka peluangnya menjadi cawapresnya Erick Thohir. Tapi kan karena Kang Emil itu tidak berbaju partai, maka harus masuk ke dalam salah satu partai tersebut. Jadi sepertinya saya nggak tahu apakah kebetulan ataukah tidak. Jadi kalau Kang Emil masuk Golkar, apakah keinginannya sendiri ataukah memang ada yang meminta, biar Kang Emil yang tahu. Tapi kemudian Erick Thohir dengan Sandiaga Uno itu bergerilya di 2 partai yang lain di KIB, yaitu PAN dan P3. Nah, kemungkinan besar itu 3 orang ini dipersiapkan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, ya mungkin gitu. Orang membacanya tuh seperti itu. Itu konteksnya berarti Ridwan Kamil masuk Golkar itu bukan semata-mata ingin mendongkrak suara partai Golkar, tapi juga ada agenda di balik itu terkait dengan Pilpres. Agenda kedua adalah Kang Emil itu berakhir sebagai gubernur dengan Kang UU itu di tahun 2023.
sama dengan Mas Ganjar kalau tidak salah. Dan akan ada pilgub serentak di 2024. Jadi Jabar, Jateng, Jatim, Jabar, DKI Jakarta, dan Jateng itu kemungkinan besar pilkadanya serentak di 2024 untuk memilih gubernur. Nah, dua agenda politik yang besar ini yang sesungguhnya dugaan publik, termasuk juga saya, itu melandasi langkah politiknya Kang Emil ke Golkar. Dalam konteks pilgub tentu saja ketika ia masuk Golkar, harapan besarnya Golkar akan mendukung dia sebagai calon gubernur di periode mendatang. Jadi to secure the candidacy lah, kira-kira begitu. Kalau alasan resminya ya dia katanya sudah mempertimbangkan hal ini, itu masuk Golkar itu ya sudah 1 tahun mempertimbangkan, dan komunikasinya itu diakui oleh Pak Erlangga Hartarto sendiri. Jadi pendekatannya itu lama banget. Nah, menurut Pak Erlangga, bergabungnya pria yang akrab disapa Kang Emil ini menunjukkan bahwa Partai Beringin ini inklusif bagi semua pihak. Hari ini yang penting membuktikan Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar kita beri kesempatan. Nah, alasan Ridwan Kamil ke Golkar ya, itu pertama, Golkar merupakan partai politik di Indonesia yang berada di posisi tengah dan menghindari konflik identitas. Kenapa partai Golkar? Yang pertama, partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah, partai yang Pancasilais, partai yang terbuka, sehingga ini yang menjadi sebuah minat dari saya, kata RK. Alasan kedua, suami Atalia Praratyaya ini menilai Partai Golkar memilih sejarah institusi yang sangat terhormat dan menurutnya konsisten membangun karya yang progresif. Ketiga, menurut Ridwan, hubungan komunikasi dirinya dengan Erlangga terjalin baik selama ini, baik dalam diskusi aspek keekonomian maupun kenegaraan. Jadi itu alasan resminya tuh yang diungkap ke publik. Tapi dua alasan tadi terkait Pilpres dan Gubernur tentu saja masih disimpan di dalam kantongnya Ridwan Kamil. Karena dalam politik itu, kawan baik, tidak sering saya ungkapkan bahwa dalam politik kawan baik jangan terlalu fokus atau terlalu menganggap ucapan para politisi ini satu kebenaran yang mutlak. Itu harus dilihat lagi langkah-langkahnya dan tindakannya kemudian. Apakah kata dengan perbuatannya sama atau tidak. Nah, jadi biar tidak sakit perut kalau berubah-ubah. Nah, kemudian ketika Kang Emil melakukan langkah besar politik, nah istrinya ternyata saya kira ini tidak mendadak. Ini ada diskusi yang juga panjang dengan Kang Emil bersama istrinya. Jadi tidak sekonyong-konyong bahwa memutuskan hal ini dan mengungkapkannya kepada publik. Ada durasi yang cukup lama, saya kira, dialog di antara mereka. Jadi kawan baik ingat bahwa Kang Emil itu adalah mantan wali kota Bandung ya. Nah, sekarang Bu Atalia itu digadang-gadang dan itu udah diakui, bahkan dia sudah mengungkapnya bahwa ia direstui oleh Kang Emil untuk maju Pilwakot. Kalau netizen itu ya agak iseng gitu. Jadi ketika Bu Atalia ini ada informasi ini, mereka menyebut, aduh Kang, gitu. Ini saya sebut, aduh Kang, nanti kira-kira gini, bernasib sama dengan siapa? Dengan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta tuh, ketika Kang Deddy sudah tidak jadi bupati dan menjadi anggota DPR, kemudian istrinya itu
menjadi bupati, malah rumah tangganya itu yang kemudian bermasalah. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi yang kemudian ada juga yang lebih kritis adalah soal impian mahasiswa dan koalisi sipil waktu itu ketika di tahun 97-98 eranya reformasi yang mengkritisi secara besar-besaran nepotisme ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi kekeluargaan di dalam perkongsian politik gitu. Nah, ini menjadi catatan kalangan semua, mungkin karena terlalu sayangnya sama Kang Emil yang dianggap sebagai new generation yang membawa arus perubahan politik. Banyak yang menyesalkan kenapa Kang Emil membiarkan istrinya itu memasuki sektor politik gitu. Kenapa tidak mendampingi Kang Emil saja, itu kritiknya. Dan institusi publik itu kan bukan milik keluarga gitu. Kenapa? Tapi kan Kang Emil bisa membantah bahwa ini atas niat baik untuk pengabdian, kemudian secara undang-undang dan konstitusi juga itu tidak dilarang. Yang ketiga, toh banyak juga yang melakukan hal yang sama. Jadi saya teringat dengan ungkapan budayawan M.H. Ainun Najib ketika masa-masa reformasi yang kemudian hasilnya kurang memuaskan banyak pihak karena faktanya banyak mengulang dan meng-copy paste perilaku Pak Harto dulu. Tidak hanya budayawan Cak Nun yang mengingatkan, ternyata kalangan reformis ini diam-diam itu dalam tanda petik bermimpi dan bercita-cita untuk menjadi Soeharto. Jadi kritik dulunya itu adalah kami kritik dan ingin menurunkan Pak Harto sebagai satu simbol KKN, karena di dalam hati dan aliran darah kami, kenapa bukan kami yang menjadi Soeharto? Itu satir ya, dalam bentuk mungkin puisi atau sindiran. Jadi kenapa berkuasa begitu lama, kenapa bukan kami yang berkuasa dan menggantikan Pak Harto? Kenapa Pak Harto dan kroni ekonominya, bisnisnya menguasai sedemikian lama, kenapa bukan kami? Nah, ini potret itulah yang dilakukan oleh kalangan luas ketika Kang Emil merestui Bu Atalia. Bahkan meskipun Teh Atalia sendiri masih menimbang-nimbang, saya setuju. Jadi Teh Atalia itu harus menimbang-nimbang dengan sangat detail apa yang hendak dicari dengan menjadi wali kota. Atau apakah memutuskan untuk terus mendampingi Kang Emil saja. Kemudian apa konsekuensi ketika maju. Apakah itu sebuah langkah yang tepat. Apa niat dibalik ini semua? Jadi ada banyak hal. Jadi saya setuju kepada Teh Atalia itu. Nah ini di Detik Jabar ya, di detik.com, rubriknya Detik Jabar itu ya memang mengakui sudah direstui RK Maju Pilwakot Bandung. Bahkan Teh Atalia sudah menyampaikan ada pembicaraan di 3 parpol. Tapi ia menyampaikan sejauh ini belum memutuskan untuk terjun dalam dunia politik. Meski demikian, ia mengaku sudah ada pembicaraan dengan 3 partai politik. Jadi ini masih bermakna ganda deh. Ya, kalau dipikir-pikir ya besar kemungkinan karena udah ada pembicaraan kan bisa jadi.
Sejauh ini saya belum memutuskan masuk dalam dunia politik, ungkap Atalia kepada sejumlah wartawan di sela kunjungannya di UPTD Balai Pengembangan Benih, Hortikultura dan Aneka Tanaman Jatinangor, Sumedang, Rabu 1 Februari 2023. Ada aja, sudah ada pembicaraan di 3 partai, tambah Atalia singkat saat ditanya sudah berapa partai politik yang mulai mendekatinya. Seperti diketahui, Atalia atau populer dipanggil Bu Cinta, digadang-gadang akan maju dalam pemilihan wali kota Pilwakot Bandung 2024 mendatang. Atalia juga mengaku telah mendapat restu suaminya, Ridwan Kamil. Atalia pun menanggapi akan hal tersebut. Jadi Kang Emil mungkin melihat potensi. Kang Emil menganggap saya akan mampu. Namun sejauh ini ia mengaku masih banyak pertimbangan jika harus terjun ke dunia politik. Hanya tadi sebagai seorang perempuan, sebagai mamahnya Jabar, banyak sekali pertimbangannya. Jadi saya belum bisa bicara apa-apa. Doakan saja yang terbaik. Kita doakan semoga Teh Atalia bisa memutuskan langkah yang baik seperti tadi penjelasan pros and cons-nya. Tinggal nanti besar mana itu, yang pro masuk ke politik atau yang kontra masuk ke politik, dengan setting era reformasi sampai sekarang. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu menjernihkan pikiran kita dalam melihat langkah Kang Emil dan Teh Atalia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.